Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian semuanya hari ini guys? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Market kripto hari ini tidak baik-baik saja karena kita mengalami penurunan secara total market cap itu 1,56%. Bitcoin sendiri kembali ke angka 27.630, Ethereum 1.844, BNB 314, XRP 0,42, Cardano 0,36, Dogecoin 0,072, Polygon Matic 0,899, dan kemudian Solana di urutan ke-10 dengan harga 20,66 dolar. So, per hari ini kita melihat market semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Dan di video hari ini kita bakalan fokus saja ke chart karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. So, kita bakalan skip untuk berita dan data terlebih dahulu. Tetapi jangan sampai ketinggalan karena ada banyak chart yang menurut saya akan cukup penting kalian ketahui untuk update-annya. So, kita langsung aja masuk ke chart. Nah, kita akan mulai dari dollar index terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu guys, dollar index itu sedikit banyak berpengaruh terhadap chartnya Bitcoin. Inverse correlation. Artinya, kalau misalnya dollar index itu biasanya menguat, Bitcoin melemah. Kalau misalnya dolar indeks itu melemah, biasa Bitcoin itu menguat. Gambaran besarnya seperti itu. Nah, kita melihat Bitcoin rally dalam beberapa bulan terakhir itu tidak juga terlepas dari melemahnya dolar indeks seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Oke, dari high terakhir di sekitaran 114, kita terkoreksi hingga ke angka 100. Tetapi permasalahan utamanya sekarang adalah kita sedang berada di area major support, guys. Oke, yang sebelumnya jika teman-teman perhatikan ini adalah support di weekly. Di sini sebelumnya resistance, dan juga di sini jadikan support, di sini jadikan support, dan kali ini kita masih berada di area tersebut. Oke, dan tentunya pertanyaan muncul berikutnya, apakah kita pada akhirnya akan mampu menjebol ke bawah area ini, ataukah kita masih akan terkonsolidasi lebih panjang di sini? Untuk sementara, kedua senario ini yang menurut saya probability-nya lebih tinggi, guys. Antara kita akan terkonsolidasi di sekitaran area di sini, atau kita akan jebol di bawah area ini, kemudian retest, dan kita bisa melanjutkan penurunan. Ini adalah senario paling ideal tentunya untuk kita-kita yang berharap bahwa Bitcoin sudah berada di bottom bear market, dan kita akan kemudian ke all-time high yang baru. Tetapi kalau misalnya senario ini yang terjadi, di mana kita masih mempunyai konsolidasi yang lebih panjang sebelum pada akhirnya kita akan meneruskan penurunan, maka kita bisa melihat Bitcoin juga sama. Bisa aja kita ranging selama berbulan-bulan di kurang lebih area 20.000 sampai 30.000, sampai pada akhirnya ketika dolar indeks sudah siap untuk kembali drop, pada saat itulah kita sudah akan melihat juga Bitcoin mungkin approaching angka 50-60.000 atau bahkan ke all-time high yang baru. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke daily chart, kita juga sudah berhari-hari, guys, bertahan di sekitaran area 100 di sini. Oke, yang kita tidak mau lihat tentunya adalah kalau ternyata kita kembali mampu break di atas area trendline di sini, ini sudah menjadi pertanda awal, guys, bahwa kemungkinan dolar indeks akan kembali ke minimal area 104 di sini. Kalau ini yang kita lihat, maka saya expect Bitcoin juga kemungkinan bakalan mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Oke, kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin itu melanjutkan kenaikannya dari sini, mungkin menjebol di atas 30.000, maka yang kita perlukan sekarang adalah untuk melihat dolar indeks itu mengalami drop dan break di bawah angka 100, kemudian melakukan bearish continuation pattern atau membentuk bearish continuation pattern. Dan ini adalah senario paling ideal bagi kita yang berharap bahwa Bitcoin itu bakalan break di atas 30.000 dolar. Oke, jadi untuk beberapa waktu mendatang dolar indeks itu akan sangat-sangat penting untuk kita pantau, guys, karena kalau misalnya kita terus mengalami konsolidasi di sini dan lambat laun para bears sudah kehilangan tenaga dan bulls start mengambil kendali, maka kita harus juga expect bahwa Bitcoin bakalan kemungkinan mendapatkan koreksi yang cukup dalam.
Jadi untuk sementara, selama gitu ya, selama kita bertahan di bawah trendline ini, maka kita masih cenderung bearish sebenarnya. Tetapi kalau misalnya dilihat dari segi price actionnya sendiri, kita juga ada kesulitan untuk mendapatkan drop yang terlalu dalam. Sehingga saya pribadi merasa harusnya untuk short term gitu ya, short term kita bisa melihat dollar index itu kembali nge-retest ke area trendline di sini, which means harusnya untuk Bitcoin juga kita akan mengalami sedikit koreksi dulu sebelum pada akhirnya kita akan tentukan nih apakah kita akan lagi-lagi ke reject dari sini dan apakah kita akan breakout dari sini. Kalau kita breakout maka Bitcoin akan koreksi lebih dalam. Kalau kita jebol ke bawah atau kita kembali reject dan jebol ke bawah, itu adalah harusnya bisa menjadi boost untuk Bitcoin untuk mampu menjebol di atas angka 30.000 atau high terakhir. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa untuk stok market Amerika Serikat juga itu juga berpengaruh guys, berkorelasi juga dengan Bitcoin. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, senarionya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa minggu yang lalu ketika kita terakhir membahas putaran S&P 500. Di mana saya pribadi sudah mengatakan ke teman-teman bahwa saya pribadi expect gitu ya, minimal S&P 500 kembali nge-retest ke sekitaran area di sini karena kita sudah melakukan dua hal. Pertama, kita jebol di atas trendline di sini, membentuk konsolidasi dan kita juga udah break di atas konsolidasi tersebut dan sekarang kita tertahan di area resistance. Dan bagi saya dari segi price action ini masih menunjukkan sedikit ke arah bullish gitu ya. Probability-nya menurut saya lebih tinggi, kita akan melanjutkan kenaikan minimal ke sekitaran area 4.300-an. Oke. Tentunya S&P 500 juga sedikit banyak dipengaruhi oleh dollar index gitu. Kalau memang benar ini terjadi, maka kita bisa expect dollar index untuk mengalami sedikit rally dan kemudian reject lagi ke area trendline yang tadi kita sebutkan. Dan tentunya untuk S&P 500 juga kita berharap kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin move higher atau menjebol ke harga yang jauh lebih tinggi adalah untuk melihat S&P 500 juga naik secara signifikan. Oke, paling idealnya tentunya kita akan membentuk all time high baru. Tetapi tentunya ini masih jauh gitu ya, masih jauh banget. Kita masih perlu melewati beberapa hadangan sebelum kita bisa berbicara seputaran all time high baru. Tentunya yang paling utama adalah nanti di Golden Pocket, yang juga berada persis di area resistance berikutnya di sekitaran 4.300. Ini akan menjadi hadangan utama menurut saya, guys. Selain Golden Pocket, kita juga melihat ini adalah area yang sebelumnya selalu menjadi area yang cukup krusial. Kalau ini mampu kita lewati, saya rasa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya bahwa S&P 500 bisa aja kembali ke all-time high atau bahkan menembus ke all-time high yang baru. Oke? Nah, jika senario tersebut tidak terjadi, alias yang saya expect-kan kita melanjutkan kenaikan. Kalau ini sampai tidak terjadi dan justru kita kembali mendapatkan rejection dari sini, terlebih lagi kalau misalnya kita mampu menjebol di bawah trendline di sini, oke, atau yang di sini, ini udah hadangan yang terakhir nih guys, yang di sini. Oke, ini adalah hadangan pertamanya. Kalau ini mampu jebol, ini hadangan terakhir. Kalau ini mampu kita lewati juga, maka saya rasa kita kemungkinan akan langsung lakukan retest lagi ke area low terakhir di 3.500 atau bahkan kita akan mampu kembali membuat lower low baru menuju ke area next major support di sekitaran 3.100. Oke, nah kalau senario ini yang terjadi, sekali lagi kemungkinan dolar index bakalan meroket dan membentuk antara mendekati high terakhir atau membentuk higher high baru. Yang kedua, Bitcoin juga kemungkinan bakalan crash dan kembali membentuk lower low baru. Oke, jadi kita harus tetap melakukan update nih guys untuk beberapa chart di sini karena sekali lagi mereka sampai sekarang masih terkorelasi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin. Apa yang sedang terjadi? Kalau misalnya teman-teman ada nonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak tahu apa outlook saya untuk Bitcoin secara short term. Saya sampaikan bahwa ketika kita sudah mendapatkan breakdown dari potensial symmetrical triangle atau kalian boleh sebutnya penan di sini, ya berarti market kasih tahu ke kita clue-nya bahwa untuk sekarang bears yang lebih memegang kendali. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa short term saya cenderung bearish gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mendapatkan retest, itu ini bisa dijadikan sebagai sebuah sell atau short setup. Tetapi ini mungkin masing-masing, ada yang mungkin dapat setup, ada yang tidak gitu ya. Antara kalian masuk ketika dia breakdown di sini, ataukah kalian tidak sempat masuk sama sekali? Saya pribadi jujur saja tidak sempat masuk karena saya sebenarnya menunggu konsolidasi yang lebih panjang sebelum pada akhirnya saya mau melakukan short.
tetapi dia sudah terlanjur turun terlebih dahulu, sehingga saya tidak sempat masuk. Ya sudah, berarti saya anggap itu bukan rezeki. Nah, kemudian kenapa pertanyaannya kita bisa mendapatkan bounce di sini gitu kan? Karena kalau misalnya teman-teman melihat ke chart yang satunya lagi, kita sebenarnya sekarang sedang mendapatkan ada sebuah trendline juga di sini. Yang sebenarnya kalau kita lihat, ini trendline yang menghubungkan semacam head and shoulder di sini. Kalau kita sampai mampu jebol di sini, bisa aja head and shoulder ini menjadi valid, guys. Dan target teknikalnya ini cukup jauh loh, kalau misalnya teman-teman perhatikan. Oke, ini bisa membawa kita menuju ke sekitaran area 23.000. Ya kan? Yang walaupun menurut saya untuk sekarang skenario di mana kita bisa nyampe ke 23.000 itu chance-nya masih tidak terlalu besar menurut saya, tapi kita tidak boleh menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Yang saya bahas juga di video beberapa hari yang lalu, di mana skenario saya sampaikan bahwa teman-teman, saya melihat bahwa skenario yang paling tinggi probability-nya untuk terjadi adalah kita mendapatkan ada minimal 2 wave correction di sini sebelum pada akhirnya kita bisa melanjutkan kenaikan. Sepertinya untuk sekarang itu sudah mendekati kebenaran gitu, guys. Kita sudah kembali ke area low terakhir, dan saya rasa kita bisa untuk membuat lower low baru. Tetapi ketika kita nyampe ke sini, saya justru akan mencoba untuk mencari long setup, guys. Karena bisa saja ini kita sudah menyelesaikan koreksinya, dan kita akan start untuk kembali rally ke atas. Ya, walaupun mungkin kita tidak langsung membuat breakout, ya minimal kita bisa aja kembali nge-retest ke area trendline di sini. Oke, ini mungkin saya hapus dulu beberapa garis supaya teman-teman lebih jelas ya melihatnya. Oke, skenario yang kemarin kita bahas, kemungkinan besar probability-nya paling tinggi untuk terjadi itu adalah yang ini, guys. Sebentar, oke. Dimana saya sampaikan, saya melihat bahwa harusnya kita minimal akan membuat 2 wave atau bahkan 3 wave correction sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan breakout tersebut ke atas. Ini adalah justru skenario yang paling healthy, guys, yang paling sehat menurut saya untuk Bitcoin. Karena kita memberikan waktu untuk market beristirahat terlebih dahulu. Kita sudah rally dari 15.000 ke kurang lebih 30.000. Ini cukup make sense untuk terjadi, oke? Dan didukung juga oleh data historis, di mana ketika kita baru mencapai rally pertama, ketika menyelesaikan bear market, itu biasanya memang kita terkonsolidasi selama cukup lama. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Berapa lama kita terkonsolidasi di sini? Kita bisa katakan itu kurang lebih 1 bulan, oke? Kemudian, yang di sini berapa lama? Di sini kita juga kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang di sini, berapa lama kita terkonsolidasi? Kita anggap ini adalah topnya. Kita tarik dari sini saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini, harusnya dari segi time frame, kita sudah tidak jauh lagi dari sana. Kalau memang kita akan mengulangi historis gitu ya, maka sebenarnya probability-nya lebih tinggi adalah kita hanya 2 wave dari sini dan kemudian kita akan melanjutkan kenaikan. Tetapi pada intinya untuk midterm saya masih merasa kita akan bisa breakout ke atas dari segi price action-nya ya, untuk sementara seperti itu. Semakin banyak konsolidasi yang kita lihat di sini, menurut saya ya semakin baik gitu. Asalkan tidak sell off dan break area trendline di sini, kemudian disertai bearish continuation pattern, ini akan menginvalidasi skenario yang saya sampaikan di sini. Oke, tapi sebelum hal ini terjadi, saya masih yakin dan percaya skenario ini yang probability-nya lebih tinggi untuk terjadi. Sehingga saya mau mungkin mencoba long di sekitaran, mencari setup untuk long di sekitaran area di sini. Kalaupun kita tidak langsung breakout, minimal saya bisa menargetkan ke area trendline yang tercipta di sini. Oke, kalaupun kita kembali reverse, ya udah, kita kalau misalnya ada tanda-tanda bahwa kita mengalami pelemahan momentum bullish dan kemudian kita akan reverse dari sana, saya mungkin akan close, tunggu lagi di bawah, baru nanti akan ambil lagi. Jadi itu adalah plan saya untuk menghadapi Bitcoin dalam beberapa waktu mendatang. Tetapi untuk sementara, untuk short term banget gitu ya, saya merasa ini adalah no trade zone, guys. Oke, setelah kemarin kita sudah mendapatkan satu set upsell. Kalau misalnya teman-teman ada sempat masuk, saya pribadi sih jujur ngomong tidak sempat masuk. Tetapi skenario yang kita harapkan itu persis terjadi.
bukan harapkan ya, tapi kita prediksikan terjadi, itu benar terjadi. Saya cenderung bearish dan itu benar-benar mendapatkan drop. Dan sekarang kita masih berada di area yang menurut saya area abu-abu gitu, no trade zone bagi saya. Saya masih akan menunggu lagi berikutnya apa clue yang mau dikasih market ke saya. Dan kalau misalnya kita berhasil membuat lower low baru, saya akan mulai untuk mencoba mencari peluang untuk long. Oke, karena bagi saya dari sini RR-nya harusnya akan baik, guys. Katakanlah saya masuk di sekitaran area range di sini, saya bisa menargetkan di sini, itu adalah sebuah trade yang harusnya, guys, yang harusnya minimal 2/1. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Untuk kalau misalnya kita bicara, lalu untuk short term mau kemana kok? Walaupun ini adalah no trading zone bagi saya, tetapi kalau kita bicara pure dari segi price action, maka saya bisa melihat Bitcoin akan melanjutkan pullback-nya dari sini ke atas, mungkin menuju ke sekitaran area 28 ribuan di sini. Oke, sebelum pada akhirnya kita mungkin akan melihat lagi apakah kita akan drop kembali ke bawah, oke, ataukah kita justru bisa membuat ada reversal pattern. Katakanlah misalnya ada inverse head and shoulder tercipta di sini. Itu mungkin baru akan kita lihat nanti, tapi untuk sekarang saya ya cenderung sedikit ya melihat Bitcoin akan melanjutkan pullback-nya ke arah 28.000. Baru setelah itu kita akan lihat lagi arahnya kemana. Gitu ya. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.